Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Bahudin dengan NIM 1903380 dari Prodi S1 Sistem Telekomunikasi Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Purwakarta, kelas 5A. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi yang selanjutnya nanti akan diadakan praktek oleh rekan saya. Namun sebelum menuju prakteknya, di sini saya akan menjelaskan materi atau teorinya terlebih dahulu. Di sini yang akan dibahas adalah digital to analog converter binary weighted. Nah, di sini tujuan dari praktikum ini adalah diharapkan nanti semua kelompok atau mahasiswa dapat merancang DA binary weighted 4 bit. Lalu membuat tabel hasil pengukuran Vout dari rangkaian yang telah dibuat. Nah, fungsi DAC atau digital to analog converter ini adalah mengubah atau mengkonversi sinyal digital menjadi sinyal analog. DAC adalah perangkat atau rangkaian elektronika yang berfungsi untuk mengubah satu isyarat digital atau kode-kode biner menjadi isyarat analog atau tegangan analog sesuai dengan nilai dari isyarat digital tersebut. Digital to analog converter atau DAC ini dapat dibangun menggunakan penguat penjumlah inverting dari sebuah operasional amplifier atau op-amp yang diberikan sinyal input berupa data logika digital, yaitu nilai 0 dan 1. Di sini saya akan berhitung mengenai perhitungan secara teori rangkaian digital to analog converter DRA binary weight 4 bit. Di sini diketahui R1 24 kilo ohm, R2 12 kilo ohm, R3 6 kilo ohm dan R4 3 kilo ohm serta RF-nya 1 kilo ohm, V-nya 5 volt, VA-D. Ditanyakan apa sih Vout-nya? Nah, penyelesaiannya secara perhitungan teori Vout dalam kurung RF per R4 VD plus RF per R3 VC plus RF per R2 VB dan plus RF per R1 FA. Nah, Vout di sini yaitu 1K per 3K VD plus 1K per 6K VC plus 1K per 12K VB dan plus 1K 24K VA. K di sini adalah kilo ohm ya teman-teman ya. Baik ya guys ya. Vout-nya 1 per 3 VD plus 1 per 6 VC plus 1 per 12 VB dan plus 1 per 24 VA. Maka diperoleh hasil seperti pada tabel berikut dengan nilai digital input 4 bit ya guys ya. Oke, digital inputsnya yaitu ada DC, B, dan A, yang dimana nilai Vout secara teori adalah 1 per 3 VD plus 1 per 6 VC dan plus 112 VB plus 124 VA ya guys ya. Nah, di sininya ada dengan digital inputnya 0000 yang diartikan berarti 0 kali 5 0 kali 5 0 kali 5 0 kali 5 yaitu sama dengan 0 V. Dan digital input yang selanjutnya ada 0001 berarti 0 kali 5 plus 0 kali 5 plus 0 kali 5 plus 1 per 24 kali 5 sama dengan 0,21 V ya guys ya. Kita lanjut lagi ya guys. Nah, di selanjutnya ada 0010 0 kali 5 plus 0 kali 5 plus 1 per 12 kali 5 di plus 0 kali 5 sama dengan 0,42 V. Nah, di sini kenapa di situnya 1 per 12? Soalnya kan di situnya ada 1 nih di sininya. Nah,
dan selanjutnya ada 00111. Nah ini tinggal disesuaikan aja ke bawahnya, dan itu sudah dihitung dengan benar-benar seperti itu teman-teman. Nah jadi sampai bawah ada 01110 01111 1000001. Nah jadi terbawah pun juga sama gitu. Nah sekian dari saya, Herdi Rizky Pratama. Baik, selanjutnya saya akan menjabarkan komponen apa saja yang dibutuhkan dalam pembuatan rangkaian listrik ini. Yang pertama ada baterai. Baterai berfungsi sebagai sumber tegangan listrik agar rangkaian dapat dioperasikan atau dijalankan. Kemudian ada ground. Ground ini berfungsi sebagai penetral. Jadi apabila ada kebocoran arus listrik, ground ini berfungsi sebagai untuk meminimalisir kerusakan yang terjadi. Dan selanjutnya ada resistor. Resistor itu berfungsi sebagai penghambat arus listrik agar tidak terjadi loss terus-terusan, dan dapat diatur juga seberapa besar arus listrik yang diinginkan. Kemudian ada OP-AMP atau Operational Amplifier yang berfungsi sebagai penguat arus atau tegangan. Dan kemudian ada switch yang berfungsi sebagai untuk meneruskan arus listrik atau memutuskan arus listrik sesuai yang dibutuhkan. Dan yang terakhir ada multimeter untuk pengecekan nilai arus dan tegangan listrik. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan bagian perancangan komponen. Sebelumnya kita akan menginput komponen yang akan digunakan terlebih dahulu. Yang pertama kita input op-amp 741, kemudian resistor berjumlah 5, selanjutnya kita input switch atau saklar berjumlah 4. Selanjutnya kita input baterai dan juga ground. Selanjutnya kita input multimeter untuk membandingkan dengan perhitungan secara teori. Apabila sudah, selanjutnya kita melakukan wiring atau pengkabelan, yang mana baterai dihubungkan dengan ground dan juga switch. Sebelumnya switch-nya kita flip horizontal terlebih dahulu. Baterai kita hubungkan dengan switch. Ground kita hubungkan dengan switch.
Selanjutnya untuk switch hubungkan selanjutnya switch kita hubungkan dengan resistor. Kemudian untuk op-amp, pin negatif dihubungkan dengan ground, dan pin positif, mohon maaf sebelumnya, ini kita flip vertikal terlebih dahulu. Nah, untuk yang positif, kita hubungkan dengan ground, dan untuk yang negatif, kita akan hubungkan dengan resistor. Untuk multimeter positif kita hubungkan dengan resistor, dan untuk multimeter negatif kita hubungkan dengan ground. Untuk tahap selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya Winda Pratiwi. Selanjutnya saya akan melakukan pengambilan data dari running simulasi pada rangkaian digital to analog binary weighted ini. Nah, setelah tadi kita sudah melakukan perhitungan secara teori, kemudian perangkaian di simulator electronic workbench ini, kita akan langsung aja melakukan perunningan. Di sini memang sudah ada beberapa rangkaian yang dibuat karena di simulator ini kita tidak bisa melakukan pergantian switch secara terpisah masing-masing gitu, tapi hanya bisa dalam satu rangkaian ini gitu. Jadi dalam satu rangkaian ini cuma bisa 2 percobaan, karenanya untuk mendapatkan beberapa inputan hasil data yang banyak ini, kita perlu membuat rangkaian baru begitu. Kita langsung coba aja ya. Yang pertama, ketika digital inputnya kita masukkan 0, 0, 0, 0. Kita play, maka hasilnya Vout itu 0 volt. Sama ya. Selanjutnya, ketika 111 kita off, klik spasi untuk mengubah switch-nya. Ini udah ke 1111. Oke. Hasilnya adalah min 3,125. Copy. Min 3,125.
Atau kita juga bisa membulatkannya jadi min 1,3. Karena tadi kan 5 ya, ditarik jadi 3. Selanjutnya ke nilai inputan 0001. Nah, kita ini hapus dulu. Di 0001. Oke. Datanya. Besar ya. Nah, min 208,3 milivolt, maaf. Atau kalau kita ubah ke dalam volt, itu sama dengan tetap jadi 0,21 volt. Nih. Karena ini 8, kita 0 jadi 1, 0,21 volt. Selanjutnya, ketika inputannya 1110, hasilnya min 2,916. Min 2, 1, atau kalau kita bulatkan jadi min 2,92 ya. Nih, jadi 92. Oke. Selanjutnya, ketika inputannya 1101. Ini simulatornya memang kayak gini ya. Kita coba lagi. Min 2,71. Kita bulatkan aja langsung. Min 2, sama seperti nilai di perhitungan. Lanjut ketika 0010. Kita klik spasi pada keyboard. 0010. Kita aktifkan simulasi. Hasilnya 0,42 volt. Langsung kita bulatkan aja. Selanjutnya, yang minus ke ground. Hasilnya ketika inputannya 0010 itu hasilnya 0,63 volt.
Ketika satu hasilnya 2,5. 1100 ya kan, 1100. Oke. Selanjutnya ini kenapa multimeternya kita delete terus pakai lagi, karena dalam satu ini file simulator ini tuh cuma bisa pakai satu multimeter gitu, gak bisa masing-masing ada 1, 2, 3 atau lebih dari satu gitu maksudnya. Kita coba dari mana dulu, dari 1011 kita klik 2 kali, kemudian kita aktifkan. Hasilnya min 2,29 atau min 2,3 ya. Selanjutnya ketika 0100 klik spasi pada keyboard, 0100 aktifkan lagi. Hasilnya 0,83 volt ya, sama ya. Kalau misalnya kita mau pakai milivolt juga nggak apa-apa sih, cuma biar gampang aja perbandingannya. Kita lanjut ke rangkaian selanjutnya, ada di file yang berbeda karena di file yang tersebut udah maksimal gitu komponen yang digunakan, jadi kita pindah file baru. Di sini ada apa dulu tadi? 01 0101 ini 0101. Kita aktifkan min 1,04 volt sama ya. Lanjut ketika 1010 itu min 2,1 atau iya kalau dibulatkan min 2,1. Bentar, coba kita lihat lagi. Min 0,2,08 atau 9 ya. Tadi itu 0,8 atau bisa jadi 21. Coba yang ini kita hitung ulang. 5 1,67 ditambah 1/12 tadi berapa? 0,42.
0,42 0,9 atau ini bisa juga jadi sama dengan 2,1 sama aja. Baik, kita lanjut ke rangkaian selanjutnya. Maksudnya ke inputan binari selanjutnya sih, rangkaiannya kan sama. Nah, lanjut ketika nilai binary yang kita masukkan adalah 1, 0, 0, 1. Tuh 1, 0, 0, 1 ya. Nilainya min 1,87 1,87 atau kalau mau kita bulatkan bisa jadi 88 juga ya. Kita bulatkan jadi 1,8. Selanjutnya ketika nilai inputannya 0, 1, 1, 0 itu 1,25 sama ya, 0, 1, 1, 0. Terakhir ketika inputannya 0, 1, 1, 1 hapus dulu. Selanjutnya ketika nilainya 0, 1, 1, 1 0, 1, 1, 1 hasilnya min 1,43 46 juga sih. Coba kita 4 ini kita buatkan jadi 1,46 ya, sama. Kemudian ketika nilai inputan binarinya 1000 hasilnya biar cepat min 1,67. Oke. Nah, setelah kita sudah mendapatkan semua hasil dari nilai Vout secara simulasi, kemudian juga sebelumnya secara teori, selanjutnya kita mari dengarkan hasil dari perbandingan hasil perhitungan secara teori dan hasil perhitungan secara simulasi yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Di sini saya Riyad Amir Farid akan melakukan perbandingan hasil perhitungan secara teori dengan hasil simulasi menggunakan simulator offline electronic workbench pada rangkaian digital to analog converter binary weighted 4 bit. Nah, tabel perbandingan hasilnya di sini ada digital inputnya DCBA, terus nilai Vout secara teori dan nilai Vout secara simulasi. Nah, untuk pertama itu dari perhitungan teori hasilnya itu 0
0 volt. Nah, terus untuk secara simulasi juga sama 0 volt juga. Nah, untuk yang kedua dari 0001 hasilnya itu min 0,21 volt di teori, dan untuk simulasi min 0,21 volt. Nah, untuk yang ketiga yaitu di 0010 yaitu min 0,42 volt dan min di simulasinya itu min 0,42 volt, jadi sama juga. Nah, terus selanjutnya itu di 0011 min 0,63 volt di teori, sama di simulasi juga min 0,63 volt. Nah, tadi maaf yang pertama itu di 000. Nah, terus di yang 0101 itu min 104 min 104 volt. Nah, jadi bahwa dapat kita lihat dari sini di setiap masukan digital inputnya itu dari 0110 sampai seterusnya sampai nanti 1111 semuanya sama, namun hasilnya itu sama jadi dari teori dan simulasi. Nah, karena yang membedakan itu hanya dari dari yang rumusnya itu. Jadi setiap langkah stepnya itu bertambah 0,21 sampai di mana ujungnya itu min 3,13 V. Hasilnya itu sama semua. Nah, jadi dapat dikatakan bahwa percobaan praktikum perbandingan ini berhasil untuk digital to analog converter binary wake 4 bit. Nah, untuk kesimpulannya, jadi ya maksudnya maaf untuk kesimpulannya seperti itu, bahwa kesimpulan ini percobaan ini telah berhasil, di mana kita menarik ke dasar teori bahwa digital to analog converter DA binary weighted berfungsi untuk mengubah atau mengkonversi sinyal berbentuk digital ke berbentuk analog. DAC sendiri merupakan perangkat elektronika yang memiliki fungsi mengubah suatu isyarat digital atau kode-kode biner menjadi ke bentuk isyarat analog, tegangan analog sesuai harga dari isyarat digital tersebut. Jadi seperti itu, bahwa percobaan dari hasil ini sudah berhasil ya, perbandingan dari baik perhitungan secara teori maupun secara simulasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.